Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Daniel Zakian Farhani, NRP 50022310777. Kali ini saya akan membahas pengerjaan dari soal eh, yang diberikan dalam pendaftaran asisten laboratorium eh, matkul komputer ya, untuk tahun 24-25. Baik, langsung saja kita ke catatan. Oke, sudah bisa terlihat. eh, Di sini kita punya soal nomor satu ya. Oke. Nah, di nomor satu ini kita diberikan, oh ya, nomor satu ini soal mengenai big O notation. Oke, big O notation. Di sini kita diberikan sebuah metode yang bernama Sigma Boy. Dia mengambil eh, argumen atau input dalam bentuk integer dan return juga dalam bentuk integer. Kemudian isinya itu yaitu sebuah loop yang bisa dikatakan sederhana, ya. Loop sederhana. Kemudian, oh ya, di sini juga dengan diinisiasikan variabel sum sama dengan nol. Kemudian mengembalikan variabel sum setelah dilakukan looping di situ. Oke, pertanyaan pertama adalah tentukan kompleksitas waktu dari fungsi sigma boy. Oke, kompleksitas waktu atau big annotation itu dia berbicara mengenai eh, efisiensi gitu. Efisiensi bagaimana komputer bekerja, kerja komputer. Dia bisa juga apa ya, dijadikan sebagai alat pengukuran karena efisiensi bagaimana komputer bekerja itu berbeda-beda. Jadi kalau kita buat grafik, di sini ada runtime, kemudian di sini ada input size atau seberapa banyak input yang kita berikan pada komputer. Kemudian kita punya berbagai macam ya, yang paling sederhana atau yang biasanya banyak itu yang seperti ini, itu ON. Eh, Kemudian ada yang seperti ini, eh, ON kuadrat dan lain-lainnya. Nah, maksudnya apa sih eh, ON ini? Maksudnya ON itu, jadi misal kita memberikan input sebanyak satu atau satu data, dia bekerja sebanyak satu kali. Input sebanyak dua, dia bekerja sebanyak dua kali. Input sebanyak tiga, dia sebanyak tiga kali. Makanya grafiknya seperti ini ya. Nih, tiga, kita misal input tiga, dia runningnya tiga kali. Jadi kayak ya fungsi linear gitu, kalau di matematika. Nah, di sini kita bisa lihat ini kalau di matematika atau kita matematiskan itu loop atau for loop itu basically akan menjadi sigma ya, mirip cara pengerjaannya. Nah, eh, contoh kasus yang banyak dari implementasi ON ini itu adalah ya for loop ini. Jadi bisa kita lihat di sini sangat sederhana ya, tidak ada eh, looping dalam looping dan sebagainya. Jadi kita bisa jawab ini dengan ON. Kayak karena di sini karena variabelnya hanya satu ya. Kita masukin n, kemudian n itu akan mempengaruhi di sini. Kita masukin satu ya dia bekerja satu kali, kita masukin dua ya bekerja dua kali dan sebagainya. Tiga ya tiga kali. ON. Oke. Di nomor tiga, sorry, di nomor dua, eh, pertanyaan nomor dua adalah kita disuruh mengubah menjadi O1. O1 itu berarti eh, dia di sini ya, ini ya, konstan satu. Berarti mau input sebanyak satu, ya dia bekerja satu kali. Input sebanyak dua, ya dia bekerja satu kali. Input sebanyak tiga, dia bekerja satu kali. Itu sangat efisien ya. Nah, salah satu implementasinya adalah fungsi print ya. Jadi mau sebanyak apapun ya dia langsung saja mencetak dalam sekaligus gitu. Ya di sini eh, saya buat fungsi atau suatu metode baru yang mana ini memiliki O1 ya, sudah memiliki O1 namanya Sigma Boy Modified.
eh ya dia mengambil input double karena di sini ada kita pakai power ya, method power. Terus akan return double juga. Di sini saya langsung saja kita menerapkan atau mengimplementasikan fungsi dari sigma yang ada gitu. Atau formula sigma. Ini ke sini, terus ini ke sini, dan ini ke sini. Ya. Kita tidak akan membahasnya, eh, ba- kita tidak akan membahas matematisnya karena kita hanya membahas dari segi komputer alias implementasi saja. Di setelah kita ubah sini, setelah kita ubah formula ini menjadi kode komputer sedemikian rupa, kemudian eh, saya pecah ya A, B, C ini ya. Ini sebenarnya sama saja ya. Ini A itu ini, B itu yang ini, C ini yang ini. Oke. Jadi ini fungsinya benar-benar bersih tanpa ada looping sekarang karena ya itu tadi ini sudah terformulkan ya. Jadi dia langsung mengambil input dan langsung mengkalkulasi secara sekaligus ini, returnnya secara sekaligus. Oke, bisa kita bandingkan di sini ya dua fungsi ini yang fungsi buatan saya dan soal kita dapat 26 sama hasilnya sama. Oke, sekarang di soal nomor 2, buatlah program UML. Oke, sekarang kita membicarakan tentang OOP, Object Oriented Programming. Di sini kita punya tiga kelas terpisah ya, tiga kelas. Ada ini nama, kemudian di sini ada variable atau instance variable ya. Kemudian di sini ada method. Untuk min ini kita bisa lihat ini artinya private. Private di sini artinya protected, di sini artinya public. Itu semacam modifier ya atau accessibility saja. Ya, kita punya kelas bernama vector 3D, yang mana kelas vector 3D ini eh, dan memiliki eh, subclass atau anak kelas ya, yaitu matriks 3 kali 3. Ya, ini mereka berdua dihubungkan dengan sebuah tanda panah yang artinya kalau seperti ini itu eh, inheritance atau dependability ya. Jadi ini ya matriks 3 kali 3 adalah subclass dari vector 3D. Yang mana kemudian mereka berdua ini dihubungkan dengan tanda panah titik-titik-titik ini yang artinya realization yang mana itu adalah em, implementasi ya atau interface gitu, implements. Mereka punya interface yang mana interface itu udah jadi satu gitu. Ya. Oke, langsung kita ke pengerjaannya. Nah, di sini saya buat file strukturnya. Seperti biasa tadi ada tiga ya. Tiga ada matriks dan vektor yang merupakan sebuah yang keduanya sebuah class. Kemudian ada interface di sini, ada interface dan di sini fungsi yang mana di mana program akan kita jalankan gitu fungsi main. Sorry, file main maksudnya. Kemudian kita di ini yang pertama kita di vector 3D.java. Nah, di sini saya membuat eh, kelas ya. Saya membuat kelas di sini. Kelas bernama vector 3D. Ya public ya, sesuai yang mana implement ruang vektor karena ruang vektor nanti akan menjadi interface dari vector 3D. Kemudian saya menginisiasikan integer ya, tiga variabel tipe integer yang mana itu private. Kemudian di sini ada konstruktor. Oke. Ini ada yang kosong, ada yang berisi protected ya. Protected ini mengambil tiga ya yang sudah diinisialisasikan dideklarasikan di sini. Kemudian yang protect di sini ada this ya, berarti kayak X ini diambil terus eh, ini di sini cuma pembeda aja. Kalau tanpa this kan nanti sama X sama dengan X. Nah, gitu aja sih. Nah, kemudian intinya ngambil lah. Ini konstruktor ini buat kita digunakan saat kita membuat objek. Kemudian kita punya getter di sini. Getter, ya. Jadi ini mengambil.
Jadi ibaratnya kalau kita punya V1 di sini, di sini, di sini ada A, B, C, atau ya, di getter X berarti kita ngambil A, get Y, ambil Y, yang return Y dan sebagainya. Oke. Kemudian ada norm. Norm ini tadi ya normalisasi vektor ya. Ini norm atau menghitung panjang vektor. Jadi pakai akar-akaran seperti biasa. eh, Kemudian ada sum, ya, jumlahkan dua vektor berbeda, misal V1 tambah V2, ada inner product, itu eh, perkalian ya, vektor, itu sama dot product juga sama. Kemudian is orthogonal, itu ketika inner productnya menghasilkan nol, dia akan menjawab, akan mereturn true. Ya, makanya di sini boolean ya. Nah, kemudian orthonormal juga pakai boolean. Terus ada info. Nah, ini di mana inheritance ini bekerja. Nanti infonya di override. Ya, infonya juga digunakan di implement atau di interface nanti. Kita ke selanjutnya. Ini ada kelas matriks 3 kali 3. Yang mana ini adalah anak kelas dari vector 3D tadi. Extends vector 3D, implements ya, dia juga punya interface yang sama dengan vector 3D, makanya satu. Kemudian kita punya ini kita deklarasikan ya, tiga ini yang mana dia bertipe data dari vector 3D. Ini unik nih. Kemudian kita juga punya konstruktor sama juga seperti ini. Dia ngambil V1, V2, V3, tipe data vektor ya. Terus kita juga punya eh, get, ya getter di sini. Tapi di ini tadi kan ngambil gini, kan gini ya. Nah, tadi kan punya A, B, C ya. Kalau vektor tadi ngambilnya ini doang, A-nya doang. Kalau dia itu, kalau yang punya matriks ini, dia akan ngambil seluruh row-nya gitu, V1-nya, V1. Dia ngambil seluruh row-nya ini diambil gitu. Kemudian ada determinan, ya determinan di sini saya menggunakan eh, minor cofactor ya, minor cofactor yang begini nih. Nah, gitu nanti. Nah, yang begini nih, kan. Terus ya sedemikian rupa ya. Terus ada summasi juga, sum. Ya, berarti di sini eh, kita inputnya matriks itu ya, lainnya ya. Jadi di sini melibatkan dua matriks. Yang pertama yang ada di sini, yang kedua di sini M1 yang diambil V1-nya itu istilahnya. Kemudian ada multiply, di sini multiply. Multiply di sini V1 get X berarti dia eh, oh iya di sini saya ubah jadi array ya. Ini saya ubah jadi array V1 misal di sini ya. Ini kalau V1 berarti V1 get X berarti kan gini ya, X, Y, Z gitu. Dia ngambil ini V1 get Y ini. Ini ada V2, V3. Nah, ini ada dua, dua, dua matriks kan tentunya karena ini V4 gitu ya. Nah, kalau yang V4 ini dia agak beda. Dia ngambilnya get V1 sama get kayak seperti di transpose. Dia agak beda. Nah, V1. V1 get X-nya, get X-nya. Get X jadi kayak di transpose gitu ntar. Kita lihat sedemikian rupa. Udah ada matriks 3D resultnya ini. Ini row 0 eh ya row 0 atau row 1 kolom ke satu, ya. Row 1 kolom kedua dan sebagainya. Kemudian inner product kita pakai multiply sini. Kemudian invertible, inverse kalau determinan sama dengan nol. Kemudian ada is orthogonal, kemudian ada info matrix ini. Nah, ini override ini ya. Kita menggunakan override. Yang tadi dipakai lagi di sini. Kita nggak usah buat lagi.
Kemudian ada apa lagi? Ada interface ya di sini. Simple saja interface-nya. Ruang vektor void info. Jadi cuma nampilin doang. Oh ya, interface itu kelas yang tidak memiliki variabel. Dia nggak bisa diisi dengan variabel. Nah, kemudian kita running di sini. Ya, kita running. Kita punya M1. Saya buat matriks M1 sedemikian rupa. Terus saya buat lagi matriks M2 sedemikian rupa. Terus, oh, saya gunakan perkalian matriksnya di sini ya. Kemudian di sini ada cari determinan dan juga ngecek dan juga inner product gitu. Oke, di sini satu hasilnya, yang dua sini, terus terus ini perkalian ya, perkaliannya, terus determinannya ini M1 ini, determinan M2 ini, matriks 2. Kemudian apakah M2 punya ini? False, karena ya nol. Kemudian Frobenius inner product-nya 3 gitu. Wah, sudah. Eh ya jadi seperti itu ya, langkah-langkah atau eh, cara kerjanya dari OML OOP ini. Oke, sekian dari saya. Eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.